Rahayu. Merdeka. Saya akan membawakan puisi dengan judul Suara Hati Leluhur dan Pejuang Bangsa. Aku di sini. Aku dulu ada. Aku di sini meneteskan darah-darah perjuanganku di bumiku. Tuhan, dengarkanlah suara hatiku. Suara hatiku untuk anak-anak bangsa. Untuk melakukan perdamaian di bumi ini, di bumi Nusantara. Sadarlah semuanya. Hidup ini bertuhan. Hidup ini adalah suatu kedamaian, bukan perpecahan. Aku bersumpah atas nama Bumi Pertiwi akan merestui seluruh anak-anak bangsa. Engkau adalah warisanku. Engkau hidup dari perjuanganku. Engkau hidup dari darahku yang tertumpah di bumi ini. Monggo sedaya kita satukan barisan. Monggo sedaya para agama, para keyakinan seluruh jagat bersatu menjadi satu mercusuar dunia di bumi alas kinco. Tuhan, Engkau pasti mendengar. Tuhan, Engkau pasti meridhoi dan merestui. Engkau akan kirimkan seluruh para malaikat-malaikatmu untuk datang mempersatukan bumi Nusantara. Rahayu. Merdeka. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Rahayu. Saya mewakili Kudo Jawisnu dan teman-teman pengayat semuanya. Yang pertama tentu mengucapkan rasa terima kasih kepada penduduk setempat yang ada di sini. Yang pertama, yang kedua, dan penyelenggara semuanya yang ada di sini. Atur nuwun semuanya. Momentum Sumpah Pemuda tentu tidak bisa dipisahkan dari peristiwa pemuda-pemuda waktu itu 94 tahun yang lalu, kira-kira bahwa semuanya satu energi, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Semuanya semuanya dalam satu energi, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Ya, esensi dari itu bahwa memang setiap manusia sebenarnya tidak boleh menindas pada manusia yang lain.
setiap manusia tidak boleh menjajah pada manusia lain. Makanya prinsip satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa itu melebihi dari konsep sebuah negara. Kemanusiaan di atas dari sebuah negara itu sendiri. Itu yang paling penting dalam peristiwa 28 Oktober 1928. Selanjutnya Desember 1928 ada juga peristiwa yang tidak kalah hebohnya. Kongres perempuan pertama kali di Nusantara waktu itu, sebelum kita mengenal konsep negara Indonesia. Artinya bahwa perempuan juga menjadi satu bagian dalam pembangunan manusia, menjadi satu bagian dari pembangunan negara dan sebagainya. Tapi posisi perempuan dalam konsep pembangunan negara tentu kita tahu mereka masih termarginalkan. Padahal ada peristiwa politik, peristiwa kebangsaan bulan Desember 1928. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya mewakili penghayat kepercayaan yang juga sebenarnya berjuang sudah cukup lama. Indonesia merdeka 1945, tahun 2017 baru dianggap oleh warga negara, baru dianggap sebagai bagian dari warga negara Indonesia, baru boleh mempunyai KTP. Artinya ya memang negara ini secara fakta memang merdeka, tapi bahwa dalam fakta-fakta konkret marginalisasi kepada kaum-kaum yang tertindas, salah satunya penghayat kepercayaan, masih ada sampai sekarang. Terbukti lewat kami juga masih harus menggugat di Mahkamah Konstitusi, baru tahun 2017 boleh punya KTP seperti itu. Banyak persoalan-persoalan bangsa ini yang memang selalu up to date sampai sekarang. Itu fakta yang realitas sampai sekarang memang harus kita bangun. Kalau konstitusi kita menyatakan posisi agama atau posisi penghayat kepercayaan itu setara dengan agama, tapi kan prakteknya itu tidak ada sampai sekarang. Ya ada, tapi masih minim. Negara mengenal konsep Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan sebagainya. Tapi negara sama sekali tidak pernah menjadikan penghayat kepercayaan atau masyarakat adat atau teman-teman yang konsen terhadap budaya dan sebagainya menjadi satu kementerian khusus. Apalagi kami, penghayat kepercayaan tidak ada. Kalau posisinya setara, negara menganggap kami sebagai penghayat kepercayaan dengan negara, harusnya ya konsepnya ada. Kementerian Penghayat Kepercayaan, Kementerian Agama dan Penghayat Kepercayaan, atau paling minim Kementerian Budaya khusus, kira-kira seperti itu. Tapi kan tidak ada sampai sekarang fakta itu. Ya, semoga hari ini menjadi satu cikal bakal bahwa memahami bahwa tentu kita berjuang bukan untuk kita yang ada di sini. Kita berjuang semuanya tentu untuk generasi yang selanjutnya. Kira-kira yang itu bisa kami sampaikan mewakili saya penanggung jawab Budo Jawi Wisnu se-Indonesia, mewakili ada banyak penghayat di sini. Matur sembah nuwun semuanya. Terima kasih panitia, penduduk yang ada di sini. Matur sembah nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu. Hidup Mas Andi. Hidup. Menuntun saking Mas Andi Peti, Budo Jawi Wisnu, penghayat. Orasi terakhir dari Yang Wildo Tandavan sekaligus memberikan tampilan. Saya persilakan. Rahayu. Rahayu. Merdeka. 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 Tahan, tahan. Mungkin karena waktu yang sangat singkat, saya tidak banyak bicara. Yang perlu diketahui bahwa mulai dari semenjak saya tumbuh kesadaran, saya tuh prihatin terhadap bangsa ini. Saya prihatin terhadap kondisi budaya dan tradisi. Saya prihatin terhadap situs-situs sejarah, ya, terhadap situs-situs sejarah yang mengalami kerusakan dan pelenyapan dikarenakan atau diakibatkan oleh kelompok-kelompok penganut agama tertentu yang memiliki pemahaman yang salah terhadap ajarannya. Karena mereka menyangka bahwa apa yang dilakukan adalah merupakan perintah Tuhan. Padahal itu baru pemahaman mereka. Ini. Saya melihat bahwa kondisi semacam ini datang dari orang-orang yang salah di dalam memahami ajaran agama.
Karena ketika saya mencoba untuk masuk ke dalamnya, di seluruh ajaran agama tidak ada perintah yang semacam itu. Dan kita dikuasai oleh kelompok-kelompok ini. Padahal kelompok ini sebetulnya minoritas. Sangat minoritas. Tapi karena berdiri di kelompok mayoritas yang besar, jadi seolah-olah mereka mayoritas. Padahal tidak. Oleh karena itu, yang hari ini yang kita butuhkan adalah bagaimana kita mencerdaskan bangsa. Bagaimana kita mencerdaskan anak cucu kita dengan kesadaran spiritual yang luar biasa. Ya. Karena musuh kita yang sebenarnya adalah kebodohan kita. Itu yang harus kita lawan. Kita jangan hanya bersenang-senang, sibuk mencari uang setiap hari. Tapi ketika kita kepepet, baru kita bisa bertemu. Bangunlah kesadaran ini, mulai saat ini. Dan bersatulah. Karena untuk melakukan sebuah kebaikan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kalau kejahatan dilakukan secara terorganisir, seharusnya kebaikan pun harus kita perjuangkan secara terorganisir. Betul. Ya. Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran yang luar biasa. Tentunya dilatar belakangi oleh kecerdasan, kepedulian terhadap bangsa ini, kemerdekaan yang sebenar-benarnya. Bahwa kita semua punya hak dan kewajiban yang sama di negara ini. Kita boleh bebas memiliki pemahaman apapun, selama kita tidak merugikan siapapun. Masuk. Ya, kita boleh bertuhan apapun juga, siapapun namanya. Toh Tuhan selamanya masih tetap misteri. Selama Tuhan itu misteri, maka tidak seorang pun bisa menyalahkan Tuhan-Tuhan yang lain. Mantap. Ya, saya pikir harapan saya, marilah kita belajar bersama, bersatu, untuk saling mengisi. Ya, jangan saling mencurigai satu dengan yang lain. Demi bangsa ini, demi negeri ini. Ya, jangan sampai orang-orang yang sebetulnya kita ini mayoritas, kita ini pemilik negeri ini, tapi kita seperti tersingkirkan. Ya. Oke? Merdeka! Merdeka! Nusantara satu rasa. Aku ada untuk Indonesia. Rahayu!